Kali ini saya mencoba masak mie becek di rumah. Nah, ini boleh juga ya jadi ide usaha. Bagaimanakah kelanjutannya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak mie becek ataupun mie goreng juga, boleh juga ya. Tapi kira-kira ada kuahnya becek-becek dikit. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah mie yang saya beli di warung ya. Tidak tahu ukuran berapa gitu ya. Tapi saya beli satu bungkus itu ya, satu paket itu cuma Rp5.000. Dan saya rebus ya terlebih dahulu. Oke, kita tinggalkan mie yang tadi sudah matang ya, sudah cukup masak. Dan sekarang saya akan tumis bawang merah, bawang putih, dan seterusnya kita orak-arik sebentar sehingga cukup layu. Dan seterusnya ya kita masukkan bahan-bahan lainnya. Oke, yang saya masukkan sedikit daun seledri ya, secukupnya saja. Kemudian kita orak-arik seperti biasa ya. Kita orak-arik sebentar sehingga semua bahan-bahan yang ada di dalam kuali ya sudah pun cukup layu. Dan seterusnya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, ini yang saya masukkan satu butir telur ayam. Telur ayam biasa ya, seperti di video. Kemudian kita orak-arik. Nah, kira-kira semua bahan-bahan di dalam ya sudah pun cukup matang. Nantinya saya akan masukkan mie yang sudah direbus tadi. Ini adalah kali pertama juga ya saya mencoba masakan seperti ini. Praktek begitulah kira-kira ya. Oke, dan saya kasih sedikit air ya, kelihatannya. Dan seterusnya saya masukkan mie yang saya sudah rebus tadi ya. Kemudian kita orak-arik ya, seperti kita masak mie goreng biasa. Nah, kira-kira semua bahan yang ada di dalam kuali ya sudah pun menyatu ya, sudah pun bercampur gitu ya. Sekarang saya akan masukkan, ini adalah sambal, bukan sambal ya, maaf. Ini adalah saus yang saya masukkan terlebih dahulu. Dan nantinya juga saya akan masukkan kecap manis. Dan terserah ya, ikut selera masing-masing ukurannya. Begitu juga nantinya saya akan masukkan sedikit sambal cabai yang sudah dihaluskan. Saya masukkan sedikit. Kemudian kita orak-arik ya, sehingga semua bahan yang ada dalam kuali sudah pun menyatu. Nantinya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, saya masukkan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran yang saya masukkan kali ini adalah lobak kol ya, atau kobis. Dan seperti di video-video saya sebelumnya juga, saya adalah orang yang sangat-sangat sederhana ya. Semua yang ada di kulkas begitu ya, saya gunakan begitu saja. Jadi saya tidak menyediakan secara apa ya, memang direncana begitu ya, tidak. Ini adalah secara tiba-tiba ya, yang ide-ide seperti ini. Jadi saya menggunakan bahan-bahan apa yang ada di kulkas kalau untuk masak seperti itu ya. Yang saya masukkan tadi adalah kacang buncis dan juga lobak kol ya, yang saya sudah potong-potong ukuran kecil. Kita orak-arik sebentar ya, sehingga sayur tadi sudah pun cukup layu. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Dan seterusnya saya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, secukupnya saja seperti biasa ya. Kalau Anda tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan-bahan lainnya. Mungkin juga penyedap rasa seperti masako sasa atau apa ya, boleh dicoba ya. Kalau saya sih simple saja ya. Oke, kita orak-arik sehingga semua bahan-bahan tadi ya sudah pun menyatu ya dengan semua yang ada di kuali. Dan nantinya saya akan memasukkan juga bahan-bahan lainnya ya, masih ada ya bahan-bahan lain yang belum saya masukkan. Dan ini juga
kelihatan sudah mulai aromanya ya sudah mulai naik ya, dan tampilannya juga sudah menggoda. Nah, kebetulan saya punya minyak bumbu mie goreng ya, mie goreng, mie instan biasa ya, yang saya tidak gunakan itu hari ya. Jadi saya gunakan sekarang ya sebagai alternatif untuk kelihatan lebih berminyak gitu ya, lebih menggoda tampilannya. Saya masukkan ya, ada 2, saya masukkan semua. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita orak-arik lagi ya. Nah, kelihatan ya dari teksturnya ya, sudah kelihatan seperti mie goreng ataupun mie becek seperti itu ya, karena ada sedikit-sedikit kental-kental ya, ada kuahnya sedikit. Dan ini ya, masakan seperti ini boleh juga ya kalau kita dijadikan untuk ide usaha ya, untuk jualan, karena alhamdulillah ya yang saya masak ini memang tidak mengecewakan. Oke, seterusnya saya masukkan daun bawang. Nah, kalau kita punya potongan daging ayam juga boleh ya kita masukkan di sini ya. Daging ayam itu sebelumnya kita goreng terlebih dahulu ya, boleh kita masukkan di sini, ataupun juga boleh kita tambah toppingnya di luar ya dengan telur dadar ataupun telur ceplok. Memang sangat-sangat sesuai. Oke, kelihatannya sudah pun cukup matang. Dan terakhir saya iris-iriskan 1 biji tomat ya, sebagai aksesoris saja ya, seperti itu ya, karena kelihatan tomat ya warnanya ada variasi ya dan menggoda seperti itu ya. Oke, dan ini sudah pun cukup matang. Oke guys, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang suka dengan channel saya, selalu menonton video-video saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin juga ya masakan seperti ini boleh dijadikan ide usaha, ataupun Anda terinspirasi untuk mencoba memasaknya di rumah ya, boleh dicoba, karena semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, di akhir video saya mencoba ya yang saya masak tadi ya, saya coba cicipi dan alhamdulillah rasanya tidak mengecewakan. Dan ini ya juga sama ya kalau kita beli di warung, seperti jajanan street food gitu ya. Dan nah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.